Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bahas kasus yang dialami oleh seorang gadis kecil yang bernama Ellie Butler. Keluarga Butler tinggal di Sutton, London, Inggris. Ayahnya bernama Ben dan ibunya bernama Jenny Gray. Mereka memiliki anak perempuan yang bernama Emily yang lahir pada tanggal 30 Desember tahun 2006. Dia juga memiliki saudara perempuan, tapi aku nggak bakalan bahas di video ini. Emily juga mempunyai kakek yang bernama Neil Gray dan neneknya yang bernama Linda, yang merupakan orang tua dari ibu mereka. Pada bulan Februari tahun 2007, Ben Butler dan Jenny Gray berada dalam suatu hubungan tanpa ikatan dan mereka hidup terpisah. Namun sekitar 6 minggu setelah dia lahir, pada bulan Februari tahun 2007, Jenny mengantar Ellie ke apartemen Ben, jadi dia bisa tinggal di sana. Tapi ketika Ellie berada di rumah Ben, dia dibawa ke rumah sakit karena dia mendapatkan beberapa cedera di kepala yang mengakibatkan pendarahan internal di kepalanya. Ayahnya Ellie, Ben, bilang kalau dia hanya menempatkan Ellie di kursi penumpang yang ada di sebelahnya ketika dia melakukan beberapa pekerjaan lainnya. Lalu dia melihat ke dalam mobil dan ternyata Ellie sudah merosot ke bawah kursi mobilnya. Ben lalu dengan cepat membawa Ellie ke rumah sakit. Setelah mereka tiba di rumah sakit, Ellie lalu diperiksa dan ternyata telah ditemukan bekas luka bakar di dahi dan jari-jarinya. Hal ini pun membuat pihak rumah sakit menaruh curiga terhadap Ben, karena malam itu Ellie hanya bersama dengan ayahnya. Pihak rumah sakit kemudian menelpon polisi dan meminta polisi untuk menyelidikinya. Polisi kemudian melakukan interogasi pada kedua orang tuanya dan juga kepada kakek dan juga neneknya. Kakek Ellie, Neil, pernah berbicara pada Ben mengenai dia disalahkan telah melakukan sesuatu pada Ellie. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, Ben juga bilang kalau tanda di dahinya didapatkan ketika Ellie ingin menghangatkan tubuhnya di radiator, hingga membuatnya terlalu dekat dan melukai dahinya. Polisi kemudian menangkap Ben karena mereka percaya kalau Ben telah menggoyang atau mengguncang tubuh putrinya dengan begitu keras, hingga menyebabkan cedera di kepala dan juga retina matanya. Jenny, ibu Ellie, juga diperiksa dan diajukan beberapa pertanyaan. Dan dia juga bilang kalau dia tidak percaya kalau Ben akan melakukan hal itu kepada putri mereka. Ellie kemudian dibawa oleh petugas layanan sosial dan ditempatkan dalam keluarga asuh atau keluarga pengganti. Kakek dan nenek Ellie juga mengajukan agar mereka saja yang mengasuh Ellie, karena Ellie adalah cucu mereka. Awalnya mereka menolak pengajuan tersebut, tapi tidak lama kemudian Neil dan Linda akhirnya mendapatkan hak asuh sementara cucu perempuannya itu. Meskipun hak asuh sementara itu telah jatuh ke tangan kakek dan neneknya Ellie, tapi layanan sosial tetap memberikan izin bagi orang tua Ellie untuk mengunjungi putri mereka. Mereka biasanya akan mengatur waktu terlebih dahulu untuk berkunjung. Tapi walaupun mereka memiliki izin untuk menemui Ellie, mereka jarang mengunjunginya. Lalu pada bulan Agustus tahun 2008, kakek dan nenek Ellie mendapatkan hak perwalian penuh, di mana saat itu mereka berusia sekitar 60 tahunan. Mereka benar-benar menyayangi Ellie, mereka bersemangat mengasuh cucu perempuannya itu. Neil juga bilang kalau Ellie adalah cahaya yang bersinar bagi mereka. Ellie adalah gadis yang cantik, ceria, dia seorang gadis yang sopan dan juga cerdas, yang selalu memiliki senyuman di wajahnya. Lalu pada tahun 2009, Ben kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan karena telah menyebabkan cedera yang cukup parah pada putrinya. Dan Ben memang tidak mengaku kalau dia telah menyakiti Ellie. Lalu Jenny Gray telah hamil lagi oleh Ben dan setelah melahirkan, anak itu ditempatkan di keluarga asuh atau keluarga pengganti karena saat itu Ben telah melakukan kekerasan pada Ellie. Sebenarnya ini bukan pertama kali bagi Ben Butler melakukan pelanggaran hukum. Sebelumnya pada tahun 2006, ketika dia bertemu dengan Jenny Gray di sebuah bar, dia telah menjalani hukuman selama 3 tahun karena perampokan dan dengan kejam menyerang mantan pacarnya. Ben juga telah menghabiskan waktu yang lama sebagai pengangguran, dan sepertinya Ben juga memiliki latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Kenyataannya, ayahnya telah pergi dari rumah sebelum dia lahir.
dan ibu serta ayah tirinya memiliki pernikahan yang tidak stabil. Ben yang sebelumnya telah mengajukan banding atas hukumannya, dan setelah pertarungan selama 3 tahun, dan putusan itu akhirnya dibatalkan. Ben lalu keluar dari penjara setelah dia menerima banyak dukungan publik. Ben bahkan berbicara di depan media di acara talk show. Dia menunjukkan bahwa dirinya sebagai korban yang telah lama menderita. Dia juga bilang kalau dia berjuang keras untuk bertemu dengan putrinya, karena kakek dan nenek Ellie tidak merawatnya dengan baik, dan memberitahu orang-orang betapa dia merindukan putrinya yang berharga. Hal ini membuat publik percaya kalau Ben sebenarnya tidak bersalah. Ben dan Jenny lalu ingin mendapatkan kembali putri mereka, namun kakek dan nenek Ellie tidak membiarkan Ben mengambil Ellie. Karena mereka tahu kalau Ellie tidak aman kalau bersama dengan Ben. Karena mereka melihat bagaimana sikap Ben terhadap anaknya. Mereka tahu kalau Ben tidak peduli dengan Ellie. Bahkan ketika Ben seharusnya datang mengunjungi putrinya sesuai dengan jadwal yang diberikan, Ben tetap tidak pernah datang. Kakek dan nenek Ellie berjuang supaya Ellie tidak kembali ke orang tuanya. Mereka bahkan menghabiskan ribuan pound agar dia tetap dalam asuhan mereka. Bahkan Neil diancam akan dibawa ke pengadilan. Tapi Neil dan Linda tetap berjuang. Pada saat pengadilan berlangsung, setiap tuduhan yang dibuat di pengadilan, Jenny Gray menyangkalnya. Dia juga bilang kalau dia memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan Ben. Tapi dia memang memiliki masa remaja yang bermasalah. Jenny juga bilang kalau Ben itu orangnya kasar dan sering menindasnya. Jadi sebenarnya Jenny Gray ketika dia di usia remaja, dia merupakan seorang seniman yang berbakat. Dia juga menghadiri sebuah pertunjukan sekolah seni di Inggris. Selain itu, dia telah hadir di sejumlah acara TV, termasuk Silent Witness dan EastEnders and Bill. Hakim Mary Hawk juga telah mendapatkan bukti medis yang baru mengenai luka yang diderita oleh Ellie ketika dia masih bayi. Saat ini lebih dari 20 orang profesional medis telah memberikan pendapat mereka mengenai luka yang didapatkan Ellie. Dan riwayat medis itu menunjukkan bahwa Ellie memiliki kista di saluran pernapasannya dan cacat di bagian pangkal tenggorokan. Kedua kondisi tersebut membuat Hakim Mary Hawk berpikir kalau Ellie memang tidak pernah diserang oleh Ben. Namun dinas sosial bersikeras mengatakan bahwa Ellie tidak boleh dikembalikan ke dalam keluarga Butler dan juga Jenny Gray. Karena mereka yang selama ini telah memantau dan memperhatikan kehidupan Ellie bersama kakek dan neneknya. Dan Ellie memang sangat bahagia bersama mereka dan mereka juga sangat menyayangi cucunya itu. Tapi pada akhirnya Hakim Mary Hawk mengeluarkan putusan pembebasan untuk Ben. Dia memerintahkan agar setiap badan publik yang menyimpan file mengenai Ellie harus menandai pernyataan bahwa Ben Butler telah dibebaskan dari tuduhan oleh pengadilan tinggi atas semua tuduhan penganiayaan fisik terhadap Ellie Butler. Dia juga memerintahkan agar pekerja sosial otoritas lokal tidak lagi terlibat dalam pengawasan Ellie. Hakim Mary Hawk memberikan hak asuh Ellie kembali kepada orang tuanya. Dia juga bilang kalau Ben adalah orang yang bijaksana. Jadi tidak mungkin dia menyakiti putrinya. Neil lalu menanggapi Hakim Mary dan bilang, "Saya harap Anda dan kolega Anda memiliki hati nurani. Karena suatu hari nanti kalian semua akan memiliki darah cucu saya di tangan kalian." Dan pada bulan November tahun 2012, Ellie dibawa pulang kembali oleh orang tuanya. Pengadilan lalu memerintahkan pekerja sosial independen yang baru untuk mengawasi keluarga Butler. Tapi mereka belum pernah bekerja dengan keluarga Butler sebelumnya. Jadi mereka tidak tahu sejarah keluarga itu dan mereka juga tidak diberitahu. Mereka hanya mengikuti arahan dari Hakim Mary Hawk. Setelah beberapa bulan, pekerja sosial itu mengawasi dan mengunjungi Ellie, baik di rumah dan juga di sekolah. Mereka tidak melihat ada bukti penganiayaan apapun terhadap Ellie. Lalu pada bulan April tahun 2013, pekerja sosial ini menyerahkan laporannya ke pengadilan. Ellie kemudian pindah ke sekolah Avenue Primary School sejak bulan Januari tahun 2013, karena sekolah itu lebih dekat dengan keluarga mereka yang ada di Sutton. Ellie benar-benar menikmati waktunya di sekolah. Dia juga memiliki banyak teman yang menyenangkan di sekolah.
Dia juga suka menggambar. Bahkan kepala sekolahnya bilang kalau Ellie adalah seorang gadis yang lembut, pintar, dan bijaksana. Dia bahkan berbicara dengan baik dengan orang-orang di sekolah, termasuk guru dan juga para staf yang ada di sekolah. Namun pihak sekolah mulai khawatir dengan catatan kehadiran Ellie yang buruk. Mereka kemudian menanyakan hal ini kepada Ben dan Jenny. Mereka juga meminta surat keterangan dari dokter untuk menjelaskan ketidakhadiran Ellie. Tapi Ben dan Jenny tidak terima dan mereka sangat marah. Mereka juga bilang kepada pihak sekolah bahwa mereka ingin masalah ini ditangani melalui pengacaranya saja. Dan Ben menyebutkan hal ini sampai 2 kali. Jadi dari kejadian ini, pihak sekolah merasa ada yang salah dengan keluarga Ellie. Biasanya pihak sekolah akan melibatkan pekerja sosial dalam kasus keluarga seperti ini. Tapi mengingat perintah Hakim Mary Hawk, di mana dinas sosial pemerintah daerah tidak lagi terlibat dengan keluarga Ben, sehingga menyebabkan dampak yang sangat serius. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2013, Neil dan Linda bergegas pergi ke McDonald setelah Jenny mengundang mereka agar dapat bertemu dengan Ellie. Neil kaget setelah dia melihat cucu perempuannya itu. Dia melihat rambutnya berantakan, dia menggunakan kaos kaki yang aneh, celana yang dia gunakan juga kotor. Ellie juga bilang pada neneknya, kapan bisa kembali ke rumah neneknya. Dan Linda cuma bilang suatu hari nanti. Ellie juga bilang pada kakek dan neneknya itu kalau dia sangat menyayangi mereka. Dan itu adalah pertemuan terakhir antara kakek dan neneknya dan juga Ellie. Keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober tahun 2013, Ben dan Jenny menelepon layanan darurat. Dengan keadaan panik, Ben lalu bilang, aku baru saja naik dan melihat gadis kecilku telah terjatuh. Jenny juga berteriak dari belakang dengan mengatakan dia sudah tidak bernafas. Tidak lama kemudian, layanan medis tiba. Mereka menemukan Ellie terbaring dingin dan sudah tidak bernyawa di lantai kamar tidurnya. Dia lalu dibawa ke rumah sakit, tapi kemudian dia dinyatakan meninggal. Menurut keterangan Ben dan Jenny, Ellie mungkin telah jatuh saat dia menonton kartun Peppa Pig. Tapi luka yang dimiliki Ellie tidak terlihat seperti jatuh tanpa disengaja. Dan polisi dengan cepat menyelidiki kasus ini. Tidak membutuhkan waktu lama, Ben didakwa telah melakukan pembunuhan dan Jenny telah terlibat dalam memutarbalikkan jalannya keadilan dan kekejaman terhadap anak. Persidangan dimulai di bulan April tahun 2016, di mana Linda tidak bisa hadir dalam persidangan itu. Karena Linda meninggal pada hari persidangan. Dia meninggal setelah dia berjuang melawan kanker yang dideritanya. Dan beberapa hari sebelum Linda meninggal, dia berpesan agar putrinya Jenny Gray tidak diberitahu kalau dia telah sakit kanker. Dan dia juga berpesan kalau dia tidak mau putrinya tahu kalau dia itu meninggal. Karena menurut Linda, dia tidak pantas mengetahuinya. Dia juga bilang dia tidak akan pernah memaafkan apa yang telah dia lakukan. Pada saat persidangan ditemukan bahwa sebelum Ellie meninggal, Jenny menerima panggilan telepon ketika dia sedang bekerja. Jenny lalu mengambil tasnya, dia pergi meninggalkan kantornya, dan dia pulang dengan taksi. Kemudian setelah dia tiba di rumah, dan hampir 1 jam berlalu, mereka lalu menelpon layanan darurat. Mereka juga sempat melakukan CPR saat Ellie sudah meninggal. Ditemukan juga sebuah video dari rumah keluarga Butler, di mana Ben berteriak dan Ellie hanya berdiri di sana dan ada memar di matanya seperti ada yang memukul wajahnya. Ditemukan juga bahwa Ellie telah mengalami cedera pada bahunya dan itu terjadi beberapa minggu sebelum dia meninggal. Ellie bahkan tidak dibawa ke rumah sakit dan tidak dilakukan pengobatan. Ellie juga diduga meninggal setelah ayahnya Ben memukul bagian belakang kepalanya dengan kaki meja yang ada di kamar Ellie, atau mengayunkannya dengan sangat keras sampai kaki mejanya ini patah dan dia mengalami patah tulang tengkorak. Selain sikap Ben terhadap putrinya yang kasar, dalam persidangan juga diungkapkan bahwa Ben juga sering berbicara dengan sangat kasar dan dia seringkali membuli Jenny. Dia akan bilang kalau Jenny itu jelek dan juga gendut. Ben akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan putrinya Ellie. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal selama 23 tahun. Bukti dan perilakunya selama persidangan menunjukkan
bahwa Ben adalah seorang pria yang temperamennya buruk, kasar, dia suka mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Dia juga tidak mengakui bahwa dia telah membunuh Ellie, putrinya. Jenny Gray juga dinyatakan bersalah atas kekejaman terhadap Ellie dan dia mengakui telah melanggar jalan peradilan. Dia juga dijatuhi hukuman penjara selama 42 bulan di balik jeruji besi. Dan sementara itu Mary Hawk tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak meminta maaf kepada Neil, kakek Ellie, di mana sebelumnya Neil sudah memperingatkan mereka untuk tidak mengembalikan Ellie kepada orang tuanya. Hingga akhirnya hal yang ditakutkan pun terjadi. Neil Gray kemudian menghadiri beberapa acara TV show. Dia menceritakan kisah yang sebenarnya yang dialami Ellie. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, Ben dan Jenny pernah juga bicara di sebuah acara talk show dan mereka benar-benar membuat orang percaya kalau mereka adalah orang tua yang baik. Mereka juga bilang kalau Neil dan Linda tidak merawat dan tidak peduli dengan Ellie. Mereka terlihat berusaha membuat orang-orang menjadi simpatik pada mereka, hingga membuat orang percaya. Di sini Neil juga bilang agar apa yang dialami cucu perempuannya itu tidak dialami oleh anak-anak yang lain. So guys, itu adalah informasi yang aku dapatkan dan aku bagikan pada kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.